Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa dari Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang, jurusan Kebidanan, Prodi Sarjana Terapan Kebidanan. Video ini kami buat guna pemenuhan salah satu tugas mata kuliah Anatomi Fisiologi dengan dosen pengampu Gita Kostania, SST MKes. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari 3 anggota, yakni Anisalal Muaisyah dengan NIM P17311211015, Sinta Nur Rizky Barokatul dengan NIM P17311211016, Fitria Nur Sabila dengan NIM P17311211017, yang masing-masing telah bekerja sama untuk memenuhi tugas ini dengan baik dan tepat waktu. Berikut adalah video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yakni mengenai pengenalan anatomi fisiologi. Baik, yang pertama saya akan membahas tentang pengertian terlebih dahulu. Apa sih anatomi fisiologi itu? Anatomi fisiologi adalah ilmu yang mempelajari bagian atau struktur tubuh beserta cara kerja dan fungsinya. Baik, saya ulangi. Apa sih anatomi fisiologi itu? Anatomi fisiologi adalah ilmu yang mempelajari bagian atau struktur tubuh beserta cara kerja dan fungsinya. Seperti itu. Kemudian pada yang kedua, yakni ada posisi anatomi. Apa sih posisi anatomi itu? Ya, posisi anatomi adalah posisi yang telah disepakati oleh pakar di seluruh dunia untuk menentukan posisi tersebut. Bagaimana posisi itu? Posisinya adalah pandangan lurus ke depan dan posisi tangan terbuka atau menghadap ke depan juga. Jadi pandangan tegap, badan tegap, dan tangan menghadap ke depan. Seperti itu posisi anatomi. Materi yang selanjutnya yakni saya akan menyampaikan tentang istilah-istilah yang berada di dunia anatomi atau terminologi anatomi ya biasa disebutnya. Yang pertama mengenai bidang. Jadi tubuh kita ini memiliki bidang-bidang hayal jika di dunia anatomi. Nah, apa saja itu? Yang pertama yakni ada mid sagittal. Mid sagittal ini adalah garis vertikal yang membagi tubuh menjadi 2 bagian, yakni bagian kanan dan bagian kiri. Bagian kanan biasa disebut dengan dextra dan bagian kiri biasa disebut dengan sinistra. Baik ya, saya ulangi. Jadi bidang sagittal itu adalah garis vertikal yang membagi tubuh menjadi 2 bagian, yakni bagian kanan dextra dan bagian kiri sinistra. Berikutnya yakni istilah paramedian. Apa ini paramedian? Paramedian adalah garis lurus, garis vertikal yang sejajar dengan mid sagittal tadi. Kemudian dari 2 istilah tadi, yakni mid sagittal dan paramedian, kita dapat menentukan istilah medial dan lateral. Nah, apa itu medial? Medial adalah jarak suatu organ lebih dekat ke bidang mid sagittal daripada organ pembanding. Contohnya seperti ini. Dada kanan saya terletak lebih medial daripada lengan atas saya, lengan kanan atas saya, seperti itu. Jadi jaraknya dada kanan lebih dekat ke mid sagittal daripada lengan atas ke mid sagittal.
Kemudian yang kedua, yakni adalah istilah lateral. Apa ini lateral? Lateral adalah jarak suatu organ lebih jauh ke bidang sagittal daripada organ pembandingnya. Contohnya lengan atas saya terletak lebih lateral daripada dada saya. Baik, untuk istilah selanjutnya ada istilah koronal. Apa itu koronal? Koronal adalah bidang vertikal yang tegak lurus dengan bidang sagittal dan paramedian. Bidang ini juga membagi tubuh menjadi dua bagian, yakni bagian depan dan bagian belakang. Bagian depan dinamakan anterior dan bagian belakang biasa disebut dengan posterior. Baik, untuk istilah selanjutnya ada istilah transversal atau biasa disebut juga horizontal. Apa ini? Yaitu bidang horizontal yang tegak lurus dengan sagittal, paramedial, dan juga koronal. Bidang ini membagi tubuh menjadi dua bagian juga, tapi membagi tubuh menjadi dua bagian, yaitu bagian atas disebut juga superior dan bagian bawah disebut juga dengan interior. Jadi bagian atas disebut superior dan bagian bawah disebut dengan interior. Seperti itu. Baik, untuk istilah-istilah tadi tidak cukup berhenti di sini ya, masih ada istilah-istilah tambahan dalam dunia anatomi. Istilah-istilah tambahan ini dibagi menjadi beberapa poin, intinya itu yang pertama pada bagian tangan. Jadi pada bagian tangan ini terdapat dua istilah. Yang pertama yaitu palmar dan yang kedua dorsal. Apa itu palmar? Ya, palmar ini adalah bagian depan dari tangan atau telapak tangan. Ketika bagian tubuh lain disebut dengan anterior, tapi pengecualian untuk bagian tangan disebut dengan palmar. Yang kedua dorsal ya tadi ya. Dorsal ini adalah bagian belakang tangan atau punggung tangan. Jika organ lain tadi disebut dengan posterior, tapi pengecualian di tangan disebut dengan dorsal. Yang kedua, yakni ada jarak relatif. Jarak relatif ini dibagi menjadi beberapa sub, dibagi menjadi tiga sub. Yang pertama yakni terhadap pangkal ekstremitas tubuh, yang kedua terhadap permukaan tubuh, dan yang ketiga yaitu terhadap rongga tubuh. Yang pertama tadi tentang pangkal ekstremitas tubuh. Pangkal ekstremitas tubuh ini dibagi menjadi dua, yakni proksimal dan distal. Proksimal ini adalah jarak yang lebih jauh dari pangkal ekstremitas tubuh, dan distal ini adalah jarak yang lebih dekat menuju pangkal ekstremitas tubuh. Contohnya lengan atas saya terletak lebih proksimal daripada pergelangan tangan saya. Jadi lengan atas saya terletak lebih dekat pada pangkal ekstremitas daripada pergelangan tangan saya. Begitu juga untuk istilah sebaliknya, berarti pergelangan tangan saya terletak lebih distal daripada lengan atas saya. Yakni istilah superficial dan istilah profinda. Superficial ini adalah lebih dekat ke permukaan dan profinda ini lebih jauh ke permukaan. Contohnya untuk yang superficial yakni otot kaki terletak lebih superficial daripada tulangnya. Jadi otot kaki letaknya lebih menuju ke permukaan daripada tulangnya. Untuk yang kedua istilah profunda. Istilah profunda ini contohnya tulang hasta dan tulang pengumpil terletak lebih profunda daripada otot lengan bawah. Jadi letaknya tulang pengumpil dan tulang hasta ini lebih jauh dari permukaan daripada otot tadi.
Yang ketiga ada terhadap rongga tubuh. Ini ada dua istilah, yakni interna dan eksterna. Interna terletak di dalam rongga tubuh dan eksterna terletak di luar tubuh. Bisa diingat, in di dalam dan ex berarti di luar. Jadi interna berada di dalam rongga tubuh dan eksterna berada di luar rongga tubuh. Yang menuju bagian terakhir dalam istilah-istilah tambahan tadi, yakni istilah kontralateral dan istilah ipsilateral. Apa itu ipsilateral dan kontralateral? Kontralateral ini adalah bagian tubuh yang letaknya berseberangan. Contohnya, tangan kanan saya terletak kontralateral daripada kaki kiri saya. Kemudian ipsilateral. Ipsilateral adalah bagian tubuh yang letaknya berada di sisi yang sama. Contohnya, tangan kanan saya terletak ipsilateral dengan kaki kanan saya. Demikian tadi sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon bermaaf. Selanjutnya, saya akan menjelaskan arah pergerakan anatomi fisiologi pada tubuh. Adanya persendian memungkinkan gerak yang bermacam-macam. Apa saja sih pergerakan anatomi fisiologi? Yang pertama yaitu fleksi ekstensi. Fleksi adalah gerak menekuk, sedangkan ekstensi adalah gerak meluruskan. Contohnya saat kita menekuk tangan, ini adalah gerak fleksi, dan meluruskannya adalah gerak ekstensi. Yang kedua yaitu gerak abduksi dan gerak adduksi. Gerak abduksi yaitu gerak menjauhi tubuh, dan gerak adduksi yaitu gerak mendekati tubuh. Seperti contohnya saat kita merentangkan tangan, ini adalah contoh dari abduksi karena tangan menjauhi tubuh atau sumbu tengah. Adduksi saat kita meletakkannya di sebelah tubuh. Yang ketiga yaitu gerak elevasi dan depresi. Elevasi adalah gerak mengangkat, sedangkan depresi adalah menurunkan. Contohnya saat kita mengangkat pundak, ini adalah gerak elevasi, sedangkan saat kita menurunkannya adalah gerak berikutnya yaitu gerak pronasi dan supinasi. Gerak pronasi adalah menelungkupkan tangan, sedangkan supinasi adalah menengadahkan tangan. Perlu diingat, gerak ini hanya untuk telapak tangan. Yang kelima yaitu gerak sirkundasi. Gerak sirkundasi adalah perpaduan dari gerak fleksi, ekstensi, abduksi, adduksi, dan menghasilkan gerak melingkar. Contohnya saat kita memutarkan tangan. Ini adalah contoh dari gerak sirkundasi. Nah, selanjutnya dorsiflexion dan plantar flexion. Dorsiflexion adalah gerakan tumit menekuk ke arah atas di mana kaki mendekati kaki. Nah, sedangkan plantar flexion di mana gerakan tumit menekuk ke arah bawah sehingga telapak kaki menjauhi kaki.